Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Nurhadian MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Manajemen Pengetahuan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah Sistem Manajemen Pengetahuan. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Yuni Rizkyawati Adnan dengan NIM 101210007 dan ada Haliza Zaldin dengan NIM 101210013, ada Sinta Nurul Haliza dengan NIM 101210066 dan yang terakhir ada Wiknyo Saputra dengan NIM 101210058. Sebelumnya dari kelompok kami, dalam pembahasan kali ini mengangkat tema penjualan mobil menggunakan dataset UCI dengan Cummins Clustering. Langsung saja ke latar belakang. Mobil merupakan salah satu alat transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat. Mobil dipilih karena dinilai lebih nyaman digunakan. Dengan menggunakan mobil, masyarakat dapat dengan mudah untuk bepergian kemanapun dan kapanpun. Mobil pertama kali ditemukan oleh Karl Benz di Mannheim, kemudian dilanjutkan oleh Daimler bersama dengan Maybach. Seiring dengan perkembangan zaman, mobil dari yang roda berusaha menciptakan kendaraan roda 4. Kini banyak perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang otomotif dengan berbagai keunggulan guna untuk menarik minat pelanggan. Selain itu, mobil memiliki beragam manfaat, diantaranya pengguna mobil tidak perlu khawatir akan kehujanan. Lalu mobil juga memiliki space yang sangat luas untuk 4 orang atau sesuai dengan jenis mobil. Selanjutnya, mobil juga menjadi sarana sebagai driver online, salah satu pengganti taksi. Dengan beberapa kelebihan tersebut, mobil juga memiliki kekurangan. Dan diantaranya, semakin banyak pengguna mobil, maka tingkat kemacetan akan semakin tinggi. Dan mobil juga berpengaruh buruk untuk lingkungan terkait dengan polusinya. Jika setiap tahun pengguna mobil itu naik, maka limbah mobil yang akan ditampung itu juga semakin banyak. Nah, kemudian tujuan analisis. Analisis dan deskripsi dataset tentang penjualan mobil menggunakan metode Cummins bertujuan untuk memahami pola dan karakteristik dalam penjualan. Yang pertama, kita akan membahas analisis dataset. Di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama, segmentasi pasar. Penerapan klasifikasi menggunakan Cummins untuk mengelompokkan data penjualan mobil berdasarkan harga, merek, dan tahun kendaraan. Yang kedua, pengambilan keputusan strategis. Hasil analisis ini nantinya dapat digunakan untuk merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif, seperti menyesuaikan stok kendaraan berdasarkan permintaan pasar yang tersegmentasi. Poin yang ketiga, peningkatan kualitas layanan. Analisis juga dapat membantu dalam mengevaluasi kualitas layanan yang akan dijual, adanya pengaruh terhadap kepuasan pelanggan dan keputusan pembelian mereka. Selanjutnya, deskripsi dataset. Dataset yang digunakan dalam analisis ini biasanya mencakup fitur kendaraan, itu mencakup merek, model, tahun pembuatan, jenis bahan bakar, transmisi, dan kapasitas mesin. Nah, untuk data penjualan itu mencakup jumlah unit yang terjual dan harga jualnya. Kemudian metodologi pengumpulan data pada analisis kali ini itu dikumpulkan melalui web scraping dari situs jual beli mobil atau melalui database yang sudah ada seperti UCI Machine Learning Repository. Kemudian dalam pembersihan data di sini kita menghapus entry duplikat dan menangani nilai yang hilang untuk memastikan akurasi analisis. Baik, untuk poin yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu Sinta Nurul Haliza dengan NIM 101210066.
Langsung saja, di sini ada analisis K-means. Yang pertama yaitu menentukan jumlah klaster yang optimal menggunakan metode elbow. Kemudian yang kedua, mengelompokkan data menggunakan algoritma K-means. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis hasil clustering untuk memahami karakteristik setiap segmen. Kemudian yang selanjutnya ada hasil dan analisis. Langkah awal mengupload file ke Google Colab. Yang pertama, yang pastinya buka Google Colab. Pastikan Anda sudah login ke akun Google Colab dan buka Google Colab di browser Anda. Kemudian akses menu Files. Di sisi kiri layar, klik pada icon Files untuk membuka panel Files. Kemudian upload file dengan cara klik tombol Upload, icon dengan tanda panah ke atas di panel tersebut. Kemudian pilih file yang ingin diupload dari komputer Anda dan klik Open. File akan muncul di upload dan muncul di panel file setelah selesai. Kemudian mengakses file yang diupload. Setelah file berhasil diupload, Anda dapat mengaksesnya menggunakan kode Python standar. Misalnya, jika file yang diupload adalah data CSV, Anda bisa menggunakan library Pandas untuk membacanya. Seperti pada script di Google Colab-nya, yaitu import pandas as pd, kemudian run. Import pandas as pd merupakan mengimpor library Pandas, sebuah library Python yang sangat populer untuk analisis data, khususnya untuk struktur data seperti data frame. Singkatan PD digunakan sebagai alias untuk Pandas agar penulisan kode lebih singkat. Kemudian, definisikan pet dataset. Pet dataset sama dengan used card dataset CSV, sama dengan mendefinisikan pet lokasi file dataset yang akan digunakan. Dalam hal ini, dataset berupa file CSV atau comma separated values dengan nama used card dataset CSV. Ini bisa dilihat skripnya ya. Pet dataset sama dengan petik 2 garis miring used underscore card underscore dataset titik CSV. Kemudian from screen cluster import K-means. Mengimpor algoritma K-means dari library scikit-learn. Algoritma ini digunakan untuk mengelompokkan data. Import matplotlib plot as plt, atau mengimpor library matplotlib untuk visualisasi data. Ini skripnya bisa dilihat from screen titik cluster import K-means, kemudian bisa dijalankan. Lalu ketikkan lagi import matplotlib pilot as plt. Kemudian yang selanjutnya di sini ada membaca dataset. df sama dengan pd read csv pet dataset, membaca file CSV yang telah ditentukan pet-nya dan menyimpan data ke dalam sebuah data frame bernama df. Data frame adalah struktur data seperti tabel yang sangat umum digunakan dalam Pandas. Ini bisa dilihat skripnya. Data penjualan mobil, data sama dengan nama mobil, sama dengan mobil A, mobil B, mobil C, mobil D, mobil E. Kemudian ada harga dalam kurung juta. Di sini ada 200, 500 dan seterusnya. Kemudian tahun, ada tahun 2010 dan seterusnya. Kemudian ada DF sama dengan PD data frame dalam kurung data. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Poin yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada menampilkan data. Print data penjualan dengan titik 2 garis miring N, mencetak teks data penjualan mobil ke layar untuk memberikan label pada output. Nah, di sini perintahnya itu berarti yang pertama print dalam kurung tanda petik 2 data penjualan mobil N garis miring N tanda petik 2 tutup kurung, kemudian bawahnya print dalam kurung DF. Nah, hasilnya itu ada
ada nama mobil, harga, dan juga tahun. Kemudian print DF mencetak isi dari data frame DF ke layar. Ini akan menampilkan data penjualan mobil dalam bentuk label. Selanjutnya ada memilih fitur untuk clustering. Features sama dengan DF harga juta, tahun, memiliki kolom harga juta dan tahun dari data frame DF sebagai fitur yang akan digunakan dalam proses clustering. Perintahnya itu melakukan clustering dengan Cummins, kemudian mengambil fitur harga dan tahun, fitur sama dengan DF, dalam kurung harga juta, dalam kurung juta, kemudian tahun. Kemudian ada mendeklarasikan model Cummins. Yang pertama ada Cummins sama dengan K, means, and clustering sama dengan 2, kemudian random, state sama dengan 42. Membuat objek Cummins dari kelas Cummins dalam library scikit-learn. Kemudian n clustering sama dengan 2, berarti kita ingin membagi data menjadi 2 kelompok. Kemudian random state sama dengan 42 digunakan untuk inisialisasi acak sehingga hasil clustering sama setiap pada kode yang dijalankan. Lanjut, kemudian ada menampilkan hasil klasterisasi. Print and hasil clustering, mencetak judul hasil clustering ke layar. Print DF mencetak data frame DF yang sekarang sudah memiliki kolom cluster untuk melihat hasil cluster. Nah, hasil dari cluster ini nanti muncul. Oke, selanjutnya ada visualisasi cluster. Yang pertama itu buat figur. Pertama ada plt.figur dalam kurung fix size sama dengan 8,6 tutup kurung. Kemudian ada iterasi setiap cluster. For cluster in DF dalam kurung cluster unique kurung buka kurung tutup titik 2. Kemudian ada filter data, yaitu cluster garis bawah data sama dengan DF cluster garis-garis cluster. Kemudian ada buat scatter plot, plt.scatter dalam kurung cluster data, ada harga yaitu juta, kemudian cluster data yaitu tahun, kemudian label sama dengan tanda petik cluster plus str dalam kurung cluster plus 1. Kemudian ada tampilkan plot. Setelah semua kelompok diplot, plot akan secara otomatis ditampilkan di layar. Nah, ini analisis dari yang tadi berupa codingannya. Yang pertama ada plt.figur dalam kurung fix size sama dengan 8,6 tutup kurung. Kemudian for cluster in DF cluster unique. Kemudian cluster data DF dalam kurung DF cluster garis-garis cluster itu sama dengan. Kemudian plt.scatter cluster data dalam kurung harga sama yaitu juta, kemudian cluster data yaitu tahun, kemudian label sama dengan F cluster, kemudian ada cluster plus 1. Nah, ini dari hasil yang dihasilkan dari hasil analisis yang tadi ya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Poin nomor 12,
Centroid sama dengan Kamin Cluster Centers. Penjelasannya sebagai berikut. Barisan kode ini mengambil koordinat centroid dari setiap cluster yang telah dihasilkan oleh algoritma Kamins. Centroid ini merupakan titik pusat dari setiap cluster dan digunakan sebagai presentase dari kelompok data dalam cluster tersebut. Kamins merujuk pada model Kamins yang telah dibuat sebelumnya. Cluster centers adalah atribut dari model Kamins yang berisikan koordinat centroid dari setiap cluster PLT scatter atau centroid 0. Untuk penjelasannya, baris kode ini digunakan untuk membuat scatter plot yang menampilkan posisi centroid pada grafik. PLT scar fungsi dari library MATLAB untuk membuat scatter plot centroid titik koma 0 mengambil nilai koordinat x dari centroid atau centroid titik koma 1 mengambil nilai koordinat y dari semua centroid. Centroid dalam kurung titik koma 1 dalam kurung titik mengambil nilai koordinat y dari semua centroid. S sama dengan 200 menentukan ukuran marker titik pada plot. C sama dengan read menentukan warna marker menjadi merah. Marker sama dengan X menentukan bentuk marker menjadi tanda silang. Label atau centroid memberikan label pada legend untuk menunjukkan bahwa titik-titik yang ditampilkan adalah centroid. Selanjutnya, hasil dan analisis untuk outputnya itu merujuk ke grafik. Nah, untuk grafik tinggi di samping itu ada tahun dari tahun 2021 sampai bawahnya 2018. Nah, untuk yang bawahnya itu adalah jumlah dari grafik yang dihasilkan pada tahun-tahun yang telah ada pada sebuah grafik tersebut. Nah, di samping ini ada tahun 2021, 2020, 2019 dan 2018. Nah, untuk jumlahnya di tahun 2021 itu menghasilkan 250. Lalu ada untuk jumlah 300, 350 dan 40 itu memiliki masing-masing jumlahnya. Dan untuk 480 itu didasarkan pada tahun 2018. Hasil dan analisis hasil clustering. PLT tilde atau clustering perjualan mobil. Harga PS tahun memberikan judul pada grafik. Judul ini menunjukkan bahwa grafik tersebut menunjukkan hasil clustering dari data penjualan mobil berdasarkan hasil dan tahun. PLTX label atau harga yang memiliki jutaan memberikan label pada sumbu X. Sumbu X akan menampilkan nilai harga mobil dalam jutaan rupiah. PLTY atau label menunjukkan tahun yang memberikan label pada sumbu Y yang akan menampilkan tahun produksi mobil. Nah, PLTL legend menampilkan legend pada grafik. Legend ini akan menghasilkan jumlah cluster yang terbentuk. Selanjutnya ada diagram clustering penjualan mobil yang menunjukkan harga dan tahun. Kesimpulannya, penerapan Kamins clustering pada dataset penjualan mobil memberikan wawasan berharga mengenai profesi konsumen dan membantu perusahaan dalam merumuskan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Dengan mengelompokkan produk berdasarkan karakteristik serupa, perusahaan dapat lebih mudah mengidentifikasi peluang pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.